Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Masih sehat kan? Oke, yang pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk muka bumi. Miss harap semuanya sudah memahami dan sudah membuka YouTube yang Miss kirim itu. Semua mencatat dan tugasnya juga dikumpul melalui Japri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada pada wilayah iklim tropis. Nah, ciri dari iklim tropis ini adalah udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis ini tidak ada perbedaan yang jauh dari antara musim kemarau dengan musim hujan. Suhu pada musim dingin bisa mencapai sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan suhu pada musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Nah, secara umum, iklim di bagian Indonesia ini memiliki 3 jenis, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan dari ketiga jenis iklim tersebut. Yang pertama tadi iklim musim. Nah, iklim musim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Nah, yang kedua iklim tropis. Iklim tropis ini terjadi di Indonesia karena berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Dan yang ketiga iklim laut. Iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Nah, angin muson ini adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat samudra atau lautan tersebut menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan laut. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Akibatnya, lautan bertekanan lebih tinggi dibandingkan dengan daratan. Bergeraklah udara dari lautan ke daratan. Pada saat terjadi musim hujan di Indonesia, yang biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia yang dibelokkan oleh gaya Jolly-Royce, sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Pada saat bergerak menuju wilayah Indonesia, angin muson dari Samudra Pasifik telah membawa banyak uap air, sehingga diturunkan sebagai hujan di Indonesia. Nah, pada keadaan sebaliknya, terjadi pada saat musim kemarau. Ya, biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitaran 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap air yang dikandungnya. Nah, pada saat itu, di Indonesia terjadilah musim kemarau. Pada musim hujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk dikelola untuk bercocok tanam. Nah, jenis tanaman yang ditanam oleh Indonesia ini membutuhkan air untuk awal pertumbuhannya. Contohnya itu seperti padi. Nah, sementara itu, nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering adanya cuaca buruk dan gelombang laut yang cukup besar, sehingga membahayakan mereka. Nah, ikan juga lebih sulit ditangkap, sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan. Nah, pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya juga masih dapat
bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa membuka buku paket IPS-nya halaman 60. Bisa dicatat secara ringkas ya. Nanti tugasnya Miss kirim. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya.